Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tafkir Corp Nexus yang ketiga. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan mulai sesi pembelajaran kita siang hari ini. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu video yang akan ditampilkan oleh Nexus. Kita akan mewarisi apa yang kita rintis, even diri kita sendiri. Kebaikan-kebaikan, hal-hal konsisten yang kita lakukan dari waktu ke waktu itu akan diwarisi oleh diri kita. Tapi Nexus sendiri ini itu ada kepanjangannya. N-nya itu network. Jadi kita berharap forum ini forum kita itu bisa membangun network. Di semua ini menjadi korporasi kita menjaga diri kita agar nggak asal ngomong, karena banyak yang berbicara tapi tanpa kenyataan, tanpa data, tanpa fakta. Kita ini pengusaha, kalau mau merubah orientasi kita dalam rangka berdakwah tadi, itu berat, Pak. Kecuali memang orang yang punya keahlian yang berbeda gitu. Pebisnis yang tidak belajar itu hanya mengharapkan keberuntungan itu akan cepat binasa. Jadi nggak akan bertahan lama. Bahagia sekali bisa berada di acara yang luar biasa bertajuk Nexus yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Tafkir. Jadi buat teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya, pengusaha daerah Jatim, ikuti program Nexus ini karena kenapa? Pertama, ini menjalin silaturahmi yang luar biasa dari berbagai bidang. Yang kedua, menambah wawasan dan keilmuan dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Saya pun ikut belajar di dalamnya. Pengalaman pembicaranya puluhan tahun, bukan hanya sekedar 1 tahun atau 2 tahun. Dan yang ketiga, kita mencari keberkahan karena di sini semuanya insya Allah bertujuan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita menjadi pengusaha muslim, menjadikan kendaraan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan menjadi kendaraan untuk mendapatkan ridho Allah. Hari ini saya belajar banyak sekali di acara Nexus Forum. Wah, pembicaranya keren-keren, ya kan? Dan saya mendapatkan banyak paradigma baru. Ada paradigma juga yang saya sudah pernah dengar, tapi di sini lebih dalam lagi, gitu ya. Dan luar biasa, para peserta, saya tidak hanya belajar dari para gurunda yang ada di depan, tapi saya juga belajar dari para peserta di samping kanan, kiri, depan, belakang, dan luar biasa. Saya pernah dapat pesan dari guru saya bahwa gaya belajar terbaik itu kita harus hidup di 3 level. Nol atau 100%.
Karena kalau kita mau berubah, kalau kita nggak totalitas, nggak jadi, nggak bisa. Oleh karena itu kita totalitas, dan ini yang kita pegang teguh. Salam nasalan, selamat datang kepada teman-teman semua yang paling jauh dari teman-teman Banyuwangi. Yang dari teman-teman Banyuwangi berangkatnya dari jam berapa tadi? Jam 5 ya. Jadi forum ini saya adakan karena saya nyari teman belajar. Jadi saya tuh pengen belajar itu rame, karena kalau rame itu asik ya belajar ya. Asik. Dan kita nanti akan coba belajar dari Mas Yudhos dan Ijan ini tentang perjalanan beliau praktisi ya, bagaimana kemudian berubah atau kemudian menghadapi hidayah yang datang ya. Jadi ketika kemudian bisnisnya tidak sesuai dengan syariah, kemudian tahu kewajiban, kemudian bagaimana. Tapi bedanya levelnya dari kita mungkin adalah karena ini bicaranya transaksi-transaksi internasional. Sebelum kita memperbaiki bisnis, yang kita perbaiki itu adalah orangnya. Orangnya inilah yang mengelola keseluruhan. Dan waktu itu yang diajarkan adalah sebelum kita membicarakannya semua jauh-jauh, perbaiki diri kamu sendiri. Kalau kita udah yakin bahwa kita udah di jalan Allah, kita komitmen ke arah sana, insya Allah dalam keadaan apapun Allah pasti akan bantu pada kita. Itu kita pegang betul. Dan itu sudah terjadi di CS. Dalam keadaan seperti itu ada aja jalan dari Allah yang itu tidak kita sangka-sangka. Jadi ayo kita yakinkan diri kita fokus di ikhtiarnya, insya Allah kita bisa. Kita menata, merubah mindsetnya kami. Jadi di CS itu kita diajarkan bahasanya namanya adalah BCSP. Bagaimana caranya saya bisa? Ya apa caranya? Dan iso lagi ya apa caranya? Artinya apa? Kita merubah mindset bagaimana kreativitas itu dilatih. Kreativitas itu dibangun dan kemudian kita mencari cara. Panduannya sudah jelas, halal dan haram. Forum ini kita konsep dengan sesuatu yang lebih, menurut saya lebih simpel untuk dipahami. Apa itu orang yang sudah praktek, biar dia cerita begitu. Sehingga tadi nggak kerasa juga kan sekian jam kita berada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu beliau cerita tadi ada dua momen. Pertama, pas cerita lagi apa ya tentang titik balik hijrahnya tuh angin tuh kenceng banget. Itu saya ngerasain ini kayaknya malaikat pada lewat semua nih. Kan kalau waktu kecil orang-orang tuh bilang kalau angin tuh banyak tuh malaikat pada lewat gitu. Harapannya mudah tuh jadi doa gitu bagi kita ya. Dan yang kedua kemudian yang ketiga ditutup dengan hujan ya. Jadi ini alhamdulillah jangan lupa kalau hujan itu tempat waktu ya. Ini sudah tempat waktu orang-orangnya kumpul semua di sini yang mustajab. Jadi banyakin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko dari PT Multiguna Internet Prabesada. Hari ini saya mengikuti satu acara Nexus yang diadakan oleh Bapak Ustadz Ardian. Alhamdulillah suatu acara yang luar biasa yang sebelumnya saya peroleh selama ini. Insya Allah ini itu suatu forum yang luar biasa, diberikan jawaban oleh praktisi-praktisi, bukan hanya sekedar teori tapi hal-hal yang pernah dilakukan oleh seseorang, dan ini proven dan totally semuanya syariah, luar biasa. Saya berharap semua pengusaha muslim merapat untuk kita bisa memberikan jawaban atas masalah-masalah yang kita hadapi, meyakinkan diri bahwa tujuan kita adalah akhir di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rahman, saya dari Dinoyo Kamera. Hari ini ada pelatihan yang luar biasa. Kita diundang pengusaha muslim ke Kanfil Dauh oleh Ustadz Ardiansyah. Hari ini yang dibahas tentang mindset utama. Biasanya kita berpikir bagaimana cara jadi world class entrepreneur. Hari ini kita dipaksa untuk naik level, bukan hanya ingin jadi world class entrepreneur, tapi harus memikirkan bagaimana caranya menjadi world class entrepreneur yang memiliki syariah company. Jadi ini luar biasa, konsepnya bagus, tempatnya seger, ada di tempat yang menghadap gunung, di suasana yang luar biasa. Saya harap banyak pengusaha yang bisa ikut juga di
acara ini berikutnya. Acara ini akan ada setiap 2 bulan sekali. Buat teman-teman silakan langsung bergabung aja. Baik, rekan-rekan, itulah tadi video dari Tafkir. Itu adalah video yang sudah merupakan Nexus yang kedua yang diadakan di Malang. Dan saya sapa dulu kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siang hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sekaligus kesempatan sehingga bersama-sama kita hadir di acara Nexus Insight Series yang pertama. Alhamdulillah, ini adalah acara yang diinisiasi oleh Tafkir Corp, yang mana pada acara siang hari ini temanya antara syariat dan ambisi bisnis. Ini merupakan acara pengantar untuk Nexus yang ketiga yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 25 Juni tahun 2026 yang insya Allah akan diadakan di Jember dan visit di Banyuwangi. Alhamdulillah, dan ini luar biasa sekali pesertanya. Sudah pada hadir dari Bondowoso, ada juga dari Jambi, selamat datang dari Jambi, dan ada juga dari Banyuwangi, dan saya minta suaranya dulu dong, yang dari Bondowoso, yang dari Jember, Jambi, dan juga Banyuwangi, silahkan unmute dulu, kita bisa bersaparia dulu di media Zoom ini. Apa kabar Bapak-Bapak semua? Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Masya Allah. Perkenalkan, saya Ardi Eko Prayogo yang pada siang hari ini akan menjadi host pada Zoom meeting kita. Dan saya minta kepada Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk merubah atau mengganti nama dari username ini menjadi nama, kemudian domisilinya beserta bisnisnya apa. Jadi saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak-Bapak dan saudara-saudara semuanya untuk bisa mengganti nama, kemudian domisili, dan terakhir bisnisnya apa gitu. Karena kayaknya juga ada yang dari Merauke ya. Ada yang dari Merauke, ada yang bisa ini unmute dan salam-salam dulu yang dari Merauke. Bisa videonya ditampilkan terlebih dahulu sambil kita berkenalan. Halo, yang dari Merauke. Assalamualaikum. Oke. Bapak Ahmad Termin, betul? Ya, betul. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, dari Merauke, dari paling Indonesia paling timur ini ya. Iya, betul. Masya Allah. Bapak, saya panggil Bapak Ahmad atau Bapak Tarmin? Bapak Ahmad ya. Oh, Bapak Ahmad, siap Bapak Ahmad. Selamat datang Pak Ahmad. Dan kita akan lanjutkan lagi sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada dari Bondowoso, ada dari Banyuwangi, ada juga dari Jember. Wah, di sini juga lagi nonton bareng di Grand Cafe juga di tempat masjid nih, luar biasa sekali. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Ahmad, saya minta untuk open cam dulu dong, Pak, sambil kita berkenalan gitu kan ya. Sudah open ya, Pak? Ada open, bisa open cam Pak Ahmad. Sudah. Oke, semua. Dan kami minta kepada semua peserta yang hadir di siang hari ini agar bisa open cam semuanya, gitu kan? Yang penting unmute saja supaya kita bisa saling mengenal, kita juga bisa saling bertatap muka meskipun ini melalui dunia maya ya, media sosial Zoom meeting ini. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak-bapak, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, siap karena semuanya sudah pada open cam nampaknya begitu. Jadi izinkan saya dari Tafkir Corp untuk sementara bikin ada yang bisa nampilkan untuk rules-nya. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sip. Pada siang hari ini, agar proses pembelajaran kita lebih teratur, lebih bisa diterima dengan baik, ada beberapa rules yang akan kita sepakati bersama. Yang nantinya dari rules ini mudah-mudahan akan membawa pembelajaran ini semakin menarik, membawa pembelajaran ini bisa menjadikan tambahan insight bagi panjenengan semua. Dan kita masuk dengan rules yang pertama, mohon di next. Oke, yang pertama adalah fokus dan be 100%. Ini kami minta kepada rekan-rekan sekalian, semuanya yang ada di Zoom untuk selalu fokus dan memberikan respon positifnya. Menjadi hadir utuh 100% di Zoom meeting kita pada hari ini. Jika nanti ada pertanyaan, kami mohon kepada Bapak dan Saudara semuanya untuk bisa menjawabnya. Dan ketika diminta, nah, itu bisa untuk melakukannya seperti biasa. Next, Mas. Oke, dan selalu karena ini metode pembelajaran yang akan memberikan wawasan insight, jadi kami harapkan kepada Bapak dan Saudara-saudara sekalian untuk selalu siapkan gelas kosong, yang mana gelas kosongnya itu permukaannya juga bersih dan selalu terbuka agar informasi yang didapat itu bisa utuh, bisa diterima dengan baik. Next, Mas. Dan ini merupakan sesi discussion, sharing, and networking. Jadi kami minta kepada bapak-bapak semuanya, anggota atau yang pada hadir di Zoom meeting kita siang hari ini, untuk saling berdiskusi, kemudian saling sharing, saling belajar, saling juga memberikan informasi, sekaligus juga untuk bisa berjejaring di siang hari ini hingga nanti selesai acaranya. Oke, next. Oke, next. Minta tolong. Nah, karena ini adalah sesi discussion sharing, agar juga ini menjadi menarik, kami berharap kepada semuanya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, agar pembelajarannya lebih menarik, no baper, no filter. Jadi di sini kita semuanya akan belajar, dan tentunya karena ada baper no filter, kita harapkan kepada Bapak dan Saudara semuanya untuk menyampaikan ide, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam otak, itu bisa disampaikan dengan cara yang sopan. Nah, kayaknya ini sudah siap semuanya. Kalau saya bilang, are you ready? Jawabannya apa Bapak-Bapak dan Saudara-saudara semuanya? Ready. I am ready. Siap. Yes, kalau ready berarti itu artinya kita sudah bersiap. Tapi sebelumnya Bapak-Bapak, karena ini merupakan sesi pembelajaran, ada yang perlu Bapak harus siapkan, yaitu adalah catatan. Karena ikatlah ilmu dengan catatan, atau juga bisa disiapkan dengan kopinya, minumannya, atau makanan kecilnya, makanan ringannya. Nah, itu dia, kami masih berikan kesempatan ya 1 menit lagi sampai mungkin ada video yang akan ditampilkan kembali dari Tafkir Corp. Oke, nampaknya tidak ada video yang akan ditampilkan lagi. Jadinya kita akan langsung saja berkenalan kepada pemateri utama kita, founder sekaligus CEO dari Tafkir Corp, yaitu Ustadz Ardianur Aroya. Kepada Ustadz Ardianur Aroya, apakah sudah siap, Ustadz? Oke, siap. Saya langsung berikan kepada Ustadz untuk lanjut sesi materi Nexus Insight Series yang pertama ini. Dipersilahkan, Ustadz. Baik, terima kasih Mas Ardi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua dari berbagai macam daerah, tempat. Dan ada juga yang nobar di Jember. Ini tempatnya sahabat saya. Tadi saya lihat sambil minum beliau. Habis minum, nelpon. Ada Ustadz Ari Rahman ya. Jadi katanya di Jember nobar. Kemudian ada yang lama tidak bersua ini, ada Mas Maulana Salihin dari tempat asal saya. Terima kasih untuk kedatangannya teman-teman semua. Ada juga tadi Mas Tarmin. Biasanya saya manggilnya Mas Tarmin sebenarnya. Mas Tarmin dari Merauke. Ya, Insya Allah. Masukinnya gimana ini? Salam buat ya, teman-teman ini ya, teman-teman Merauke ya. Baik, insya Allah di waktu yang sejenak siang hari ini, saya ingin coba membahas atau ingin berbagilah kepada teman-teman semua sebagai pembelajaran dan juga apa ya bahasanya, mungkin insight yang saya berharap bisa bisa kemudian kita dapatkan atau mungkin bisa kita lihat bersama atau kita pelajari bersama. Judulnya kan kalau tadi disampaikan oleh Mas Arti kan tentang antara syariat versus misi bisnis atau diam-diam menyerah. Nah, sebagai permulaan, jadi dari awal mula dulu ya, saya pengen cerita dan mungkin teman-teman di sini juga kebanyakan udah tahu ya bahwa kalau dulu kan kita dan mungkin juga beberapa teman-teman yang ada di sini itu kan banyak berkecimpung di dunia membereskan atau berinteraksi dengan orang-orang yang punya utang. Spesifik kan utang riba kan begitu. Kemudian ada beberapa yang sudah lunas, ada beberapa yang mungkin sampai sekarang itu saya kemarin tuh ke Jambi ketemu masih ngurusin masalah utang gitu. Ada pada titik itu. Mungkin ada juga yang dulu nggak terlalu dekat dengan syariat Islam, yang dulu mungkin nggak terlalu konsen dengan pelajaran Islam, yang dulu mungkin nggak terlalu suka dengan kajian-kajian Islam, sekarang sudah mulai mendekat, sudah mulai kemudian belajar dan lain-lain. Nah, jadi kita berpikir pada waktu itu bahwa masalah paling besar dari pengusaha Muslim itu adalah ketika dia itu terkena utang dan riba. Kalau ditanya itu masalahnya besar nggak? Jawabannya ya iya besar gitu. Ya walaupun secara pribadi Allah menjaga saya tidak sempat atau tidak usahlah masuk ke sana kan begitu. Nah tapi ada bagian lain yang kemudian ada bagian lain yang kemudian ternyata ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah lunas utang atau ada juga pengusaha Muslim yang dia itu ada loh yang bangun bisnisnya itu tapi tidak pakai utang. Ada ternyata. Dan saya ketemu di beberapa tempat dan daerah. Nah, kita mikir bahwa masalahnya udah beres gitu. Ternyata walaupun sudah selesai, misalnya sudah selesai utang ribanya, atau dia memulai bisnisnya tidak menggunakan utang dan riba, ternyata muncul masalah baru. Masalah baru itu apa? Masalah baru itu adalah masalah ketika mereka harus berhadapan dengan syariat Islam, spesifik masalah fikih muamalah. Jadi kenapa ini jadi sesuatu yang jadi diskusi dan konsen kami ya. Jadi ketika teman-teman itu ada yang hijrah, kemudian dia belajar Islam, termasuk belajar fikih muamalah. Nah, kadang-kadang atau kalau boleh dibilang kan fikih muamalah itu kan dosisnya itu kan banyak, kuat gitu. Nah, ketika dosisnya tuh kena dosis yang besar atau kena dosis yang kuat, itu yang terjadi apa? Yang terjadi itu biasanya ada dua respon yang saya temukan gitu. Ada dua. Duanya aja yang dalam perjalanan saya ketemu
sama orang yang utangnya sudah lunas atau dia nggak pernah membangun bisnisnya dengan utang, kemudian dia belajar fikih muamalah, utangnya selesai, dia belajar fikih muamalah, bisnisnya ingin disyariahkan sesuai dengan syariah Islam. Dua ini aja biasanya apa ya, petnya begitu, apa namanya jalannya. Jadi yang pertama, ada orang itu setelah kemudian dia tahu tentang syariat Islam, tahu tentang fikih muamalah, yang tentu saja kan kalau fikih muamalah itu cara main, prinsipalnya, apalagi ya, acuannya itu kan jauh berbeda kan dengan cara berbisnis kapitalis yang sekarang kan, itu jauh, jauh banget. Itu yang pertama. Nah, maka pasti akan berbeda. Nah, yang pertama respon mereka itu adalah mereka itu malah bersemangat dan berjuang untuk bisa betul-betul menyesuaikan dengan bisnisnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau syariat-syariat Islam. Ini yang pertama, ya. Tentu kalau boleh ditanya, ini pendapat pribadi saya. Menurut keyakinan saya sih, kalaupun kita memperjuangkan bisnis syariah, apalagi kalau misalnya sudah sampai pada level apa namanya, level korporasi gitu, kita akan menemukan fakta bahwa memang bisnis syariah itu tidak bisa 100% syariah di dunia seperti sekarang. Ya, karena ada platform yang nggak lengkap begitu. Ya. Nah, tapi yang pertama ini kan mending ya, artinya setelah dia ketemu dengan fikih muamalah, dia tetap bersemangat untuk kemudian menyesuaikan bisnisnya sesuai dengan apa yang dimau oleh Islam. Itu yang pertama. Nah, yang bahaya itu nomor dua. Apa itu yang bahaya itu nomor dua? Yang dua itu justru responnya adalah merasa semua itu haram, ribet, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini ribet, ini susah, mau begini aja kok aturannya harus begini. Lah, kan biasanya bisnis proses saya ya begini, atau cara marketing atau cara sales saya ya begini. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mundur. Mundur tuh lebih kepada kayak begini. Nggak semangat gitu. Kenapa nggak semangat? Karena ngerasa kan ada benturannya, benturan yang sangat yang bikin galau. Apa benturannya itu? Di satu sisi pengen taat sesuai dengan syariat Islam, tapi di sisi lain, ketika pengen taat dengan syariat Islam, faktanya syariat Islam itu kalau ketika dipelajari, kok bisnis prosesnya atau marketingnya atau cara berbisnis selama ini kok salah semua begitu. Tapi pas mau bikin strategi yang lain, loh kok nggak boleh juga kalau kayak begini. Kan apalagi kalau biasanya dibenturkan dengan begini. Apalagi kalau misalnya dibenturkan dengan kebanyakan orang kan memang begitu ya. Itu loh, lihat loh, di luar kan ada orang begitu dan itu lazim dilakukan begitu atau lazim untuk kemudian dieksekusi atau lazim kemudian untuk dijadikan sebagai acuan kan begitu. Sehingga jadi bingung kan, jadi ini gimana sih kan begitu. Nah, maka yang kedua ini yang bahaya. Apa itu? Nyerah. Jadi nggak semangat lagi, berbisnis nggak semangat, nggak melakukan berbagai macam hal yang mungkin untuk dilakukan. Dah, yang lebih parahnya lagi adalah masalahnya mereka ini dulu ketika berkecimpung dengan yang haram itu semangat, tapi pas kemudian ketemu dengan yang halal atau yang diminta untuk jadi yang halal, itu kan apa yang terjadi? Malah kemudian Malah kemudian enggak bersemangat. Nah, begitu. Nah, maka kalau boleh dibilang banyakan yang mana ya? Nomor satu atau nomor dua? Nah, kalau sependek yang kami temukan, yang paling banyak itu nomor dua. Yang paling banyak itu nomor dua. Jadi nomor dua, orang-orang yang kemudian habis paham syariah, ketemu dengan fakta bisnisnya, ketemu dengan syariatnya, kemudian menjadi tidak bersemangat. Itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang mencoba memperjuangkan bisnisnya sesuai dengan syariat. Ya, ada dulu di Jambi itu, mungkin ada tadi Kang Asep ya kayaknya. Nah, ada orang yang kemudian bisnisnya itu adalah kemarin itu kalau Bang David itu eksploitasi emas. Gitu. Lah itu kan kalau mau ditanya, Ustaz ini mensyariahkannya gimana? Cuman satu kan caranya, bisnisnya diganti, kan begitu. Kenapa? Ya karena mau gimana coba kalau mau eksploitasi emas, kan begitu. Ya. Nah makanya
Makanya apa? Makanya ada beberapa bisnis, kalau ditanya apakah semua bisnis bisa disyariatkan atau semua bisnis bisa disesuaikan dengan syariat, jawabannya enggak. Ada bisnis-bisnis yang kemudian tidak bisa disesuaikan dengan syariat karena apa? Karena secara prinsipal dia sudah memang nggak bisa. Nah, tapi itu nggak kita bahas. Nah, ini awal mula kenapa kemudian akhirnya kita menemukan ada gap nih. Ada gap bahwa banyak orang itu belajar fikih muamalah itu semangat. Saking semangatnya kan kajian fikih muamalah itu semua diikuti kan begitu. Nah, yang jadi masalah adalah semangat, cuman yang jadi problem ketika sudah belajar fikih muamalah, maklumatnya masuk semua, kemudian merasa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini halal, ini haram, ini haram, ini haram, yang halal ini, tapi ini susah. Kalau mau dilakuin terus gimana? Akhirnya apa? Semangatnya turun, ya kan? Berbisnisnya nggak semangat lagi, mengembangkan bisnisnya nggak semangat lagi dan lain. Di tulisan terakhir yang saya bikin, saya kan bilang begini bahwa bisnis itu harusnya bertumbuh. Karena kalau bisnis itu tidak ditumbuhkan, dia pasti bakalan mati kan begitu. Jadi kalau bisnis itu nggak dikerjain, nggak ditumbuhin, nggak dikelola, itu persis kayak beginilah. Pernah ini nggak teman-teman sekalian? Pernah apa namanya sawah gitu. Nah, orang-orang zaman dulu tuh bilang, kalau sawahnya itu pengen bagus hasilnya, itu sering-sering ditandur gitu. Ditandur itu maksudnya sering-sering didatengin. Apa didatengin itu maksudnya ditandur, didatengin gitu. Nah, bisnis itu juga sama. Mikirnya apa? Harusnya apa? Harusnya ditumbuhkan. Nah, cuman karena benturan tadi, mau sesuai dengan syariat Islam susah, tapi kalau nggak sesuai syariat Islam dosa, tapi mau disesuaikan dengan syariat Islam susah, kan begitu. Akhirnya apa? Lemes. Ya. Nah, menurut saya begini, orang-orang yang kami temukan, ada satu poin yang menurut saya dalam keyakinan saya itu harus di apa ya? Harus di reminder lagi. Coba dibaca di depan itu kata-kata apa? Tentang apa? Tentang hijrah, kan begitu. Jadi kalau boleh dibilang begini, ya memang kan kita tahu lah semua orang tuh termasuk yang tadi kita obrolin, mungkin saya juga secara pribadi kita pengen terus berhijrah, berubah dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, kan begitu. Nah, tapi menurut saya ada satu hal penting paling sederhana saja dari hijrah yang harusnya apa? Yang harusnya kalau orang-orang itu pengen hijrah, pengen berubah, awalnya jauh dari syariat Islam menjadi semakin dekat dengan syariat Islam. Awalnya bisnisnya nggak sesuai dengan syariah menjadi sesuai dengan syariat. Itu satu menurut saya yang paling penting yang kemudian dia harus punya keyakinan itu. Yang kemudian dia itu harus dia tempelin entah ini terjadi atau tidak. Jadi ini harus ada di dalam dirinya. Entah ini terjadi ataupun tidak, terserah. Ya. Apa itu keyakinan ini? Kalau dibaca bareng-bareng apa itu? Bahwa orang yang berhijrah itu ada kemungkinan apa? Losing almost everything. Maksudnya orang yang berhijrah itu ada kemungkinan lose. Lose itu kehilangan almost everything, hampir semua yang dia punya. Ya. Walaupun ketika berhijrah belum tentu juga hilang semua begitu. Bahkan di beberapa teman-teman itu kan cerita bahwa ya sebenarnya Allah nggak sekejam itu begitu. Tapi maksudnya begini, ketika ada orang itu hijrah, ya dia mulai mendekat dengan syariat Islam, dia harus sadar bahwa dia itu ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan kehilangan semuanya. Kalau ditanya, Ustadz, apa sih maksudnya kehilangan semuanya? Atau Mas, apa sih maksudnya kehilangan semuanya? Apapun semuanya. Apa misalnya? Teman-teman, kan begitu. Circle kan? Nah, yang kedua apa? Yang kedua kemudian klien mungkin. Ya. Yang ketiga apa? Supplier mungkin. Ya kan? Kenapa? Karena ketika kemudian kita merubah model bisnis kita dari yang ikut cara kapitalis jadi ngikut cara Islam, mungkin ada orang-orang yang tidak bisa ngikutin itu. Ada orang-orang yang nggak sepakat. Misalnya begini ya, kita nggak mau pakai riswah. Riswah itu apa? Nyogok, apa namanya? Iya, nyogok ya. Nah, tapi di dunia supplier kita misalnya, atau di dunia apa namanya? Di dunia customer kita misalnya, itu lazim untuk dilakukan. Nah, kalau kita merubah model bisnis kita, kan begitu ya? Model bisnis kita rubah, maka kita harus sadar yang dulu kita bangun bisa jadi relate, bisa jadi enggak. Ya, bisa jadi sesuai dengan kemudian yang kita harapkan, bisa jadi enggak. Nah, kita coba bahas ini agak lebih dalam. Bentar. Jadi gini,
Bisa nggak? Nah, jadi kalau kita bicara ya masalah apa namanya masalah ketika kita akan kehilangan kehilangan semuanya gitu, losing, kita akan kehilangan berbagai macam. Nah, kalau kita kehilangan itu, ketika kita hijrah, kita tuh kan bisa kehilangan apa coba? Kita bisa kehilangan yang namanya apa? Yang namanya teman, kan begitu kan? Kemudian bisa kehilangan yang namanya teman. Mungkin ada juga sih kan family kan keluarga itu juga bisa. Mungkin juga bisa kehilangan yang namanya kalau dalam konteks bisnis supplier. Mungkin apa? Mungkin kita juga akan kehilangan apa namanya customer. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman sekalian? Karena kita itu berpindah dari satu tempat yang ini bisnis kita itu bisnis kapitalis. Kemudian bisnis kapitalis itu kita rubah menjadi apa? Bisnis yang sesuai dengan Islam. Ya kita rubah nih ke sini. Maka ketika kita rubah ke sini ini harus disadari bahwa bisa jadi ada teman yang dulu ketemunya di kapitalis, ya mau dipindah ke Islam karena bisnis kita pindah sesuai dengan syariat Islam itu dia nggak nggak match gitu. Ya. Atau ada juga kemudian orang yang apa yang kemudian supplier kita biasanya transaksinya caranya kapitalis, kita mau pindah ke Islam itu juga nggak bisa. Kemudian apa? Customer. Misalnya, biasanya dapatnya dengan cara-cara kapitalis, overclaim misalnya, marketingnya bohong dan lain-lain. Kemudian mau kita masukin ke Islam, kita model bisnis kita berubah, bisa jadi dia nggak relate, dia nggak nerima. Ya. Nah, maka maksud saya begini, harus siap dulu sebagai seorang Muslim itu berada pada kondisi apa? Berada pada kondisi semua yang tadi disebut ya, apalagi family ya. Kadang-kadang ada juga yang kehilangan family-nya itu. Ini semua yang kemudian kita punya, yang kita dapat dari dulu sebelum kemudian belajar Islam, itu bisa jadi sudah tidak relate lagi dengan ketika kita merubah bisnis kita sesuai dengan Islam. Ini dulu maksud saya, memang apakah pasti customer hilang, Ustaz? Ya enggak juga. Gitu. Apakah pasti suppliernya hilang? Ya enggak juga. Apakah family-nya pasti hilang? Enggak juga. Apakah teman pasti hilang? Enggak juga sih. Cuman ready aja begitu. Nah biasanya kadang-kadang kalau saya lihat itu, banyak teman-teman itu tidak siap kemudian memperjuangkan agar bisnisnya sesuai dengan syariat Islam itu karena satu poin di hijrah ini yang menurut saya yang kurang atau terlupakan lah. Jadi memang kalau mau ditanya, terus gimana dong? Ya kalau sebagai seorang Muslim yang hijrah ya harus siap semuanya itu Islam. Ya, nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi itu yang kemudian sebenarnya menjadi bahasanya itu menjadi menurut saya jadi hal yang penting untuk diperhatikan tentang bahwa kita itu ya bisa aja losing almost everything begitu. Kenapa seperti itu? Ya kan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Allah itu kan mengatakan begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan ayyutraku ayyakulu amanna. Ketika mereka mengatakan beriman gitu. Ya Allah, saya ini beriman. Ya Allah, saya ini hijrah begitu. Ya Allah, saya ini semakin sesuai dengan syariat Islam. Apakah Allah itu akan membiarkan? Enggak. Ini kan pertanyaan retoris ya. Yang jawabannya enggak mungkin. Jawabannya pasti akan lanjutannya kan? Wahum la yuftanun. Ya, apa itu? Sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya apa? Yang namanya orang itu ketika dia itu beriman, semakin beriman. Dan kita itu kan ketika mencoba menjalankan bisnis sesuai dengan aturan Allah itu kan ya sebenarnya kita itu meningkatkan keimanan kita. Nah maka ingat, maka pasti akan diuji. Kenapa? Karena memang begini ya, menurut saya gini. Kenapa ada, jadi gini, yang pertama di ayat ini digambarkan satu ujian itu adalah kepastian. Walaupun kita mengucapkan ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya Allah saya beriman kepadamu, ya Allah saya ngikutin aturanmu, ya Allah saya menjalankan bisnis saya ini sesuai dengan syariatmu, ya Allah. Kan begitu kan, itu ucapan. Ya. Cuman kan ya itu klaim keimanan yang itu cuman sampai di lisan saja kan begitu. Maka Allah pasti akan memberikan ujian. Ujian itu macam-macam. Ada ujian yang diuji dengan kesusahan. Ada ujian yang diuji dengan kehilangan, cobaan.
Nah, ujian yang paling susah menurut saya adalah, Anda tahu ujian yang paling susah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah ujian yang diberi kesenangan. Kalau ujian dikasih susah sih sebenarnya enak ya. Maksudnya kita gampang ngedeteknya begitu. Tapi kalau udah dikasih senang, kadang-kadang bisa bablas juga kan begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, kenapa harus diuji ya? Supaya membedakan antara yang jujur dan dusta gitu. Ada orang yang cuma sekedar ngeklaim doang, ada orang yang memang benar-benar oke, memang benar-benar dia tuh lakuin gitu. Dan terakhir ya tanda cinta Allah kepada kita. Begitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya apa? Sebenarnya kita bisa menemukan bahwa memang namanya kita berhijrah, pengen bisnis kita berkah, ya pasti akan diuji. Ujian pertama adalah tadi benturan antara fakta bisnis kita dengan syariat, maunya syariat Islam gimana? Kan itu ujian pertama. Yang ketika kemudian kita nggak bisa ngalahinnya, kan sebenarnya jawabannya jelas ya. Kita harus duluin syariat. Cuman kan kadang-kadang pertimbangan ini nanti kalau bisnis tutup atau turun lah minimal. Nanti keluarga gimana ya makannya kan begitu. Ini nanti kalau saya mau apa kemana-mana nggak pakai mobil lagi pakai angkot gimana ya kan begitu. Jadi ada di fase itu. Nah, maka teman-teman sekalian kan sudah dijanjikan sebenarnya oleh Allah. Apa itu? Bahwa Allah itu pas Allah itu kan Nabi itu kan mengatakan begini, barang siapa meninggalkan sesuatu karena apa, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kan begitu. Sebenarnya kan harusnya kan begini ya. Jadi Nabi itu mengatakan apa? Kalau kalian itu berhijrah gara-gara Allah, kalian itu taat kepada Allah, kalian itu beriman kepada Allah, kalian itu melaksanakan syariat Allah, Allah akan ganti apa yang kalian tinggalkan untuk bisa taat kepada Allah itu dengan sesuatu yang lebih baik kata Allah. Kata Nabi dan Allah SWT. Nggak diganti papuk gitu. Bukan BEP ini, bukan break even coin gitu. Tapi dapat lebih gitu. Ya. Dan tidak mungkin kan Nabi itu bohong kan begitu. Ya. Jadi barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kalau belum cukup juga, misalnya di ayat ini. Ya. Ini untuk orang-orang yang kemudian muhajir. Wa may yuhajir. Barang siapa dia berhijrah fisabilillah di jalan Allah, maka apa? Coba yajidu fil ardi, maka mereka mendapati muka bumi ini itu tempat hijrah yang luas, ya. Muraghaman katsira wasa', ya, dan rezeki yang banyak. Jadi kata Allah itu apa? Kalau ada orang itu kemudian dia hijrah, maka ketika dia hijrah dia akan mendapati di muka bumi ini tempatnya itu luas dan rezekinya itu banyak. Nah, berarti kan kalau kita simpulkan, ini kalau ada orang dia taat kepada Allah, berarti harusnya banyak cara dan rezekinya banyak, kan begitu? Banyak cara dan rezekinya banyak, kan begitu? Ya. Imam Ibnu Katsir itu mengartikan ayat ini atau menafsirkan ayat ini itu begini. Jadi keluasan bumi itu berarti dimaksudkan oleh Allah itu menurut Imam tafsir Ibnu Katsir itu apa? Kemudahan dan kelapangan untuk hidup. Ya, mudah dan lapang. Kemudian rezeki yang banyak itu dimaknai sebagai apa? Kemudahan penghidupan. Yang kemudian bisa juga selain merujuk kepada harta, juga merujuk kepada kemudahan ilmu dan pahala yang berlimpah. Ya, jadi apa? Jadi intinya begini, dalam tafsir ayat ini, Ibnu Katsir itu menekankan begini, barang siapa dia bertekad kuat untuk taat, menjauhi larangan, mungkin juga meninggalkan lingkungan yang merusak dia ke lingkungan yang lebih baik demi Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya itu dinilai sempurna. Ya. Nah, jadi inilah yang kemudian memberikan keutamaan bagi dirinya. Jadi kan maksud saya gitu. Sebenarnya kan kok bisa nggak semangat gitu. Orang udah jelas kan begitu. Udah jelas ayatnya, udah jelas dalil. Nah, masalahnya sebenarnya bukan di ayat, di dalilnya, di hadisnya kan begitu. Masalahnya kan di sini. Coba baca bareng-bareng apa itu. Yakin enggak? Kan begitu. Kan masalah umat muslim itu kan kita kebanyakan itu kan sebenarnya dalil itu udah jelas. Al-Quran itu pasti benar. Cuman kan kadang-kadang itu ini beneran apa enggak ya? Kan begitu ya. Yakin apa enggak ya? Kan begitu ya. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu kan begitu. Ya. Cerita yang paling banyak dipakai oleh
apa ya, oleh siapa namanya, oleh kebanyakan pengusaha Muslim itu adalah cerita tentang sahabat Nabi, namanya Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Oh, paling banyak tuh kalau saya. Nah, saya pengen juga deh cerita itu, tapi saya pengen ngambil dari sisi yang berbeda. Gini, kita semua tahu lah ya kalau Abdurrahman bin Auf itu hijrahnya ke Madinah itu bawa apa teman-teman sekalian? Bawa sesuatu nggak dia? Bawa nggak bawa apa-apa kan? Kalau Abdurrahman bin Auf itu, Abdurrahman bin Auf itu ketika mau hijrah kan dicegat tuh sama orang-orang kafir Quraisy kan. Mereka bilang, kamu boleh hijrah tapi tinggalkan semua hartamu. Beneran ditinggalin sama dia begitu. Datang ke Madinah, cuman bawa baju doang. Kemudian apa? Kemudian ketika di Madinah itu dipasangkan oleh Nabi, disahabatkan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi, ya, yang juga sama-sama pengusaha. Nah, cuman mentalitinya Abdurrahman itu luar biasa. Ya, yang terkenal kan apa namanya? Ditawarin rumah, ditawarin apa? Kebun kurma, seingat saya, kemudian ditawarin istri, dan itu semuanya dia tahu. Yang begitu. Cuman dia bilang apa kata-katanya yang keren, yang saya yakin semua tahu. Cukup tunjukkan aku di mana SAR. Begitu kan? Ya sudah. Terus apa yang terjadi? Ya udah kan, dia akhirnya dalam beberapa waktu yang singkat dia kembali jadi orang yang bahkan saudagar terkaya di Madinah pada waktu itu. Nah, saya nggak pengen bahas itu. Itu udah sering. Tahu nggak akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf itu kayak gini? Menurut panjenengan nih yang ada di apa namanya, yang ada di sini, kira-kira Abdurrahman bin Auf itu meninggalnya dalam kondisi yang seperti apa itu? Miskin atau kaya? Ayo. Banyak duit apa enggak? Ayo. Banyak duit apa enggak? Banyak hartanya atau tidak? Ya. Boleh dijawab di kolom komentar. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf itu, teman-teman sekalian, ketika meninggalnya itu, ya. Jadi betul, Abdurrahman bin Auf itu meninggalnya itu dalam kondisi hartanya berlimpah. Ya. Inilah kira-kira apa ya bahasanya itu, peninggalannya Abdurrahman bin Auf. Ya. Mewasiatkan 400 dinar emas untuk 100 veteran perang Badar yang masih hidup. Kemudian memberikan harta yang sangat besar untuk istri-istrinya, Ummahatul Mukminin. Kemudian menjual kebunnya seharga 4.000 dinar dan membagikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Coba bayangkan sekarang. Tahu nggak 400 dinar itu berapa ya? 400 dinar itu ya, kalau kita pakai standar emas yang paling murni lah ya, paling bagus. 1 dinar itu kan 4,25 gram kan. Maka kalau kita hitung dengan harga emas yang sekarang ya, dirupiahkan, maka 400 dinar itu yang perang Badar di atas itu, maka itu sekitar 7,480 miliar. Jadi segitu tuh yang dia wasiatkan, dia wariskan kepada para veteran perang Badar. Di bawahnya dia punya kebun, harganya 4.000, kemudian dia bagikan, kan begitu. 4.000 itu berarti ya tadi, kalau tadi 7,4 M, berarti sekarang 74 miliar, kan begitu. Ya, itu harta yang kemudian memang terdetek ya. Kalau harta yang lain banyak semuanya. Nah, maksud saya adalah begini. Coba bayangkan. Kalau Abdurrahman bin Auf itu ketemu dengan Islam, malah nggak semangat kemudian untuk berdakwah. Malah nggak semangat kemudian untuk mengembangkan bisnisnya, nggak semangat kemudian untuk menjadikan bisnisnya ini sebagai ladang dia berkontribusi. Musrib saya itu bilang begini, waktu kita ada diskusi gitu, guru ngaji sini, dia bilang begini, kenapa saya tuh pengen punya banyak uang katanya. Simpel aja, satu alasan saya katanya. Saya pengen agar infak saya banyak katanya gitu aja. Jadi saya nggak pengen konsep yang susah-susah katanya gitu. Saya pengen duit banyak, cuman satu. Saya pengen infaknya banyak. Saya pengen kontribusi kalau orang minta, infak dakwah, infak masjid, apapun, itu saya banyak. Makanya saya perlu harta yang banyak, supaya infaknya bisa banyak. Sesimpel itu guru saya. Nah, jadi saya ingin menggambarkan apa? Menggambarkan Abdurrahman bin Auf aja. Walaupun dia adalah seorang sahabat, masuk Islam, hijrah, meninggalkan semuanya,
kemudian berbenturan dengan prinsip-prinsip Islam yang tentu saja harus menyesuaikan segala macam cara dia berbisnis dengan apa yang diminta oleh Islam, dia tetap memperjuangkan apa yang harus dia lakukan. Menutup menutup waktunya itu dengan apa? Dengan yang namanya sebuah harta yang banyak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Luar biasanya kan hartanya Abdurrahman bin Auf itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi bagi kaum muslimin. Ya. Nah, pertanyaannya selalu sama, teman-teman sekalian. Silakan dibaca yang di layar, apa itu pertanyaannya? Yakin apa tidak? Kan begitu aja. Jadi memang yang paling berat, yang paling apa ya, yang paling kemudian sulit itu yakinnya. Apalagi kalau misalnya kita sandingkan dengan apa, sahabat sekalian, kondisi yang sekarang. Kalau misalnya saya tanya ya, fakta aja lah, menurut panjenengan semua, kira-kira di dunia sekarang berbisnis sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala itu susah atau gampang? Di dunia sekarang ya, nggak usah di dunia yang lain, dunia sekarang. Susah atau gampang? Jawabannya, kalau ada yang bilang gampang, nggak mungkin. Karena apa? Karena faktanya susah. Kenapa faktanya susah? Karena dunia kita dikelilingi, diatur oleh aturan yang menyusahkan Islam. Betul gitu, aturan kapitalis kan. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ada orang yang bilang, oh gampang kok berbisnis sesuai dengan syariah, itu paling ngibur diri sendiri aja, itu nggak mungkin. Faktanya adalah susah. Struggle iya, bukannya nggak mungkin ya, tapi perlu struggle aja gitu, perlu apa? Perlu effort yang kenceng aja begitu, perlu effort yang besar aja begitu. Gambarannya gimana? Ini kan bisnis kita, itu nggak usah bicara tentang syariat Islam, itu aja udah ribet. Ini kan tantangan bisnis kita kan kayak begini kan, coba kita lihat satu-satu ya. Ini bisnis kita nih, ada supplier itu kadang bisnis modelnya dengan dia bisa bayar di depan, bisa bayar cicil, bisa bayar mundur, kan begitu kan? Kemudian ada modal usaha, ya kan? Modal usaha ada pinjaman, ada kemudian sharing, kan begitu kan? Ada kemudian apa namanya? Ada profit sharing, ada franchise dan lain-lain. Belum lagi kalau kita bahas gimana aturannya dan lain-lain, kan begitu. Freelancer ada komisi, ada gaji. Kemudian di bisnis kita kalau misalnya nggak langsung ke konsumen ada distributor. Distributor itu biasanya bayar di depan ke konsumen, kan begitu kan? Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya konsumen ini, marketing dan sales konsumen itu kadang ada yang pre-order, ada yang uangnya di muka, ada bayar di depan, kan begitu. Belum lagi konsumen ini juga disikat oleh kompetitor, ya kan? Oleh kompetitor yang kadang bisa jadi lawan, kadang bisa jadi kawan, kan begitu. Sekarang ada digital marketing, ada traffic, ya ada kemudian konsumen ini juga yang jadi tantangan kita adalah produk-produk substitusi, sponsor dan lain-lain. Ini bisnis kita aja udah ribet, ya. Bisnis kita aja udah ribet. Apalagi kalau misalnya kita sandingkan dengan arus perubahan, disrupsi regulasi kondisi ekonomi. Sekarang dolar itu naiknya kan aur-auran. Kemarin terakhir pertama kan. Kalau ditanya, kena nggak ke bisnis? Ya kena, cepat atau lambat pasti kena. Karena masalah transportasi. Di kapitalis itu kan masalah yang paling mendasar kan masalah distribusi, kan begitu. Artinya apa? Artinya gini, kita lihat dari sini aja, tantangan bisnis kita tuh rumitnya luar biasa. Nggak hanya dari segi bisnisnya saja, tapi dari kebijakan, apa namanya, terakhir kemarin tuh pajak, kan begitu. Dan lain-lain. Apalagi kalau sudah mulai masuk korporasi kan, sudah mulai masuk klien-klien korporasi, dan itu kami rasakan. Harus mikirin pajak dan lain-lain. Nggak ridho sih sebenarnya kan gitu. Cuman, ya gimana kalau nggak, artinya gini, kita tuh kan pengen ngembangin bisnis kita ya. Ketika di dunia sekarang, kita ngembangin bisnis kita, memperbesar bisnis kita. Omsetnya jadi tambah kencang, tambah besar, revenue-nya, cash flow-nya tambah cepat, dan lain-lain. Ada yang menunggu tuh di depan, pajak. Jadi, kan dilema, kalau ditanya, Ustadz gimana caranya supaya bisnis kita nggak kena pajak? Gampang kan sebenarnya jawabannya, jangan dibesarin. Kan begitu. Nggak usah dibesarin. Udah, level-level mikro aja udah. Itu kan nggak terlalu berurusan dengan pajak. Tapi masalahnya, kita tuh sebagai seorang muslim pengen ini besar. Supaya tadi kata guru saya bisa kontribusi lebih banyak. Kan begitu. Lah, kalau bisnis ini sudah semakin besar, apa yang menunggu di depan? Pajak. Sedih juga. Gitu. Nah, itu yang harus kita harap. Nah, ini aja udah ribet, teman-teman sekalian. Apalagi kalau misalnya ditambahin kata-kata ini nih.
Ya kan? Apa itu? Halalnya. Sesuai dengan syariahnya atau tidak. Nah, munculnya kata-kata ini yang kemudian ngebuat banyak pengusaha itu jadi down. Pengen sesuai dengan syariat, tapi ruwet. Nggak pengen, nanti dosa. Tapi kalaupun kemudian nggak dilakukan, akhirnya apa? Dia berhenti, nggak ngelakuin apa-apa. Nah, maka sekali lagi, balik lagi kan, kalau udah kondisi kayak gini, balik lagi. Yakin atau tidak? Nah, terakhir, teman-teman sekalian, di bagian obrolan kita siang hari ini. Kalau bicara masalah keyakinan, otomatis kan sebenarnya kita harus bicara masalah ini kan, teman-teman sekalian. Nah, ini. Apa itu? Silakan dibaca bareng-bareng. Akhirnya kita harus bicara masalah tidak. Saya tuh menyoroti sebenarnya begini. Harusnya ini dulu yang kuat, ini dulu yang harus dibangun, harus ditajemin terus-menerus sebelum ini, teman-teman sekalian. Gimana? Sebelum ini. Nah, ini. Nah, itu. Kadang, ya, kadang begini ya. Ketika kita belajar fikih muamalah, kita itu nggak siap menerapkan, bukan karena kita salah belajarnya, enggak. Tapi karena akidahnya kita itu belum, atau keyakinan kita itu belum kuat. Makanya belajar fikih muamalah itu harus, apalagi sebagai seorang pengusaha muslim nih. Tapi pastikan akidahnya itu juga ditajemin terus. Supaya apa? Supaya apa yang diminta oleh fikih, ya kita sesuaikan, kan begitu. Makanya kalau saya meyakini begini, kita tuh sebagai seorang muslim itu, muslim planner ya, perlu dua ilmu sebenarnya. Dua ilmu itu ini. Pertama, ilmu syariah. Yang kedua, ilmu bisnis. Coba sekarang saya tanya. Ilmu syariah aja, tapi tanpa ilmu bisnis, apa yang terjadi ya? Saya pengen tanya nih. Menurut Anda, teman-teman sekalian. Kalau ilmu syariah aja, tapi tanpa ilmu bisnis, apa yang terjadi? Ayo ini saya nunggu jawaban nih. Ilmu syariah aja, tapi tanpa ilmu bisnis, menurut jenengan apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi kalau ilmu syariah aja tanpa ilmu bisnis? Yang terjadi adalah begini kan statementnya, ya nggak apa-apalah, nggak untung. Oh ya bangkrut, ya ujung-ujungnya bangkrut. Kan begini ya, ya nggak apa-apalah, nggak untung. Yang penting berkah, kan begitu kan? Pernah nggak nemu orang kayak begitu coba? Ya, jadi ya nggak apa-apalah kita nggak untung, yang penting berkah kan begitu kan? Itu ilmu syariah aja tanpa ilmu bisnis, ujungnya bangkrut, ya, ujungnya bangkrut itu pasti. Kenapa? Ya karena nggak ada ilmu bisnisnya kan begitu. Nah sekarang kita balik, ilmu bisnis aja tapi tanpa ilmu syariah, apa yang terjadi ayo? Boleh jawab di chat tuh. Apa yang jadinya kalau misalnya kita balik, ya, oke bisnisnya stagnan kalau tanpa ilmu bisnis. Nah sekarang dibalik, ilmu syariahnya nggak ada, ilmu bisnisnya yang kenceng. Ya, oke tidak berkah. Apalagi yang ngikutin cara kapitalis kan sebenarnya itu menghalalkan segala cara kapitalis kan. Ya. Makanya saya secara pribadi ini menurut keyakinan saya dan ini unpopular opinion. Saya tuh nggak sepakat kalau misalnya ada orang begini ya, bikin sebuah bisnis kemudian dia pengen begini. Saya pengen nandingin KFC misalnya gitu ya. Apalagi misalnya, saya pengen nandingin Starbucks gitu. Itu saya nggak sepakat. Kenapa? Karena di dunia sekarang kita itu nggak mungkin menang sama bisnis kapitalis. Nggak mungkin, Pak. Saya jamin itu. Saya jamin. Kita nggak, kalau itu hitungannya, karena kalau bisnis, hitungan bisnis itu kan kita gampang kan, kalau mau ngeliat kesehatan bisnis itu kan, dari laporan keuangan kan, dari cepatnya, kemudian modal berputar, dan lain-lain. Nah, saya yakin gini, bahwa ini menurut keyakinan saya, apa itu? Nggak mungkin kemudian bisnis kita itu bisa menang dengan bisnis kapitalis, dalam konteks apa? Angka. Makanya saya nggak sepakat kalau ada orang yang kemudian dia opininya Pak, saya pengen bangun bisnis supaya bisa ngalahin Starbucks gitu. Nggak mungkin Pak. Kita baru bisa menang melawan bisnis kapitalis ini kalau kita punya segala. Segala itu bukan bisnisnya, aturannya, kepemimpinannya, platformnya dan seterusnya. Yang mendukung itu lah sekarang itu kan enggak. Lalu di mana kita bisa menang? Ya kan? Di dunia kapitalis kan begitu kan? Ketika kita tetap berbisnis dengan sesuai syariat, di mana? Nanti kita jawab. Itu agak panjang, Bang. Nah,
Sehingga apa? Ada 4 prinsip dasar berbisnis. Bisnis kita itu urusan untuk dunia dan akhirat. Dan dilandasi atau dia apa namanya yang jadi dasar itu adalah akidah, values, kan begitu. Ada berempat Pak menurut kami yang harus kemudian kita munculkan dalam berbisnis itu. Yang pertama itu adalah bernilai akidah Islam. Ini yang membedakan kita dengan para pengusaha kapitalis. Yang pertama bernilai akidah Islam. Yang kedua apa? Yang kedua ini berbisnisnya sesuai dengan syariat. Kenapa akidah dulu baru syariah? Supaya kalau syariah bilang apa kita manut. Enggak ngitung. Seringkali kan orang itu, gini loh, pengusaha itu kan saking pinternya hitung-hitungan. Jadi ketika syariat Islam itu meminta dia untuk melakukan sesuatu dan itu tidak masuk pada hitungan bisnisnya, dia nggak lakukan. Padahal itu kesalahan fatalnya. Karena hitungan manusia sama hitungan Allah itu beda. Nah, ketika dia misalnya nih, syariat dia paham fikih muamalah, kemudian fikih muamalah minta begini kan begitu kan? Kemudian ketika dia kemudian hitung itu, kayaknya kok nggak masuk ya kan begitu. Akhirnya nggak dia lakukan atau dia bingung gitu. Nah, kenapa? Karena tadi, makanya kan tadi saya bilang harusnya akidah dulu, akidah kencengin, terus dikuatin sehingga apa? Biar nggak kaget aja gitu kalau kena dosis fikih muamalah yang kenceng gitu, ya. Apalagi kalau kayak kita ini kan mungkin kebanyakan dari kita itu kan dosis fikih muamalahnya kan kenceng kan, kenceng. Ya, kalau akidahnya nggak kuat nggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah ingat nggak hanya harus sesuai dengan syariat. Yang ketiga adalah harus kompeten teknik bisnisnya. Jadi kan kita ini kan kuntum khairul ummah, umat yang terbaik. Ya kalau mau ngelakuin sesuatu, lakukan dengan cara yang paling baik lah, kan begitu. Ya. Lakukan dengan cara yang paling baik. Nah, untuk bisa melakukan sesuatu dengan cara yang paling baik, maka harus paham kompetensi teknik bisnisnya. Ya harus bisa gitu. Harus paham kompetensi bisnisnya, harus ahli lah kalau kata orang itu gitu. Nah, yang terakhir, yang terakhir adalah ini. Bertanggung jawab dunia. Kita itu ngebikin bisnis nggak cuma urusan untuk dunia doang, tapi agar ada dampak, efek yang bisa kita dapatkan, bisa kita rasakan di akhir. Jadi ada berempat ini. Bawah akidah Islam itu yang paling pertama, kedua berbisnis sesuai syariah. Sudah nih, ingat ini bagian ilmu syariahnya. Nah, baru ilmu bisnisnya, berkompeten teknik bisnis dan bertanggung jawab dunia dan ya. Jadi disitulah kemudian 4 ini menurut saya harus jadi pilar itu. Ya. Nah, bagaimana bisa mengempowernya atau menguatkan menurut saya agar kita bisa menguatkan diri kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah kemudian kondisi yang sekarang. Seperti yang saya bilang tadi, gampang nggak bisnis syariah? Jawabannya enggak. Effortnya gede. Apalagi kalau kita ngelihat dulu waktu saya kuliah itu sering kali ya, mungkin Maulana juga ngerasain. Kalau ngelihat orang sepantaran kita itu tiba-tiba udah kaya di luar. Biasanya 2 tuh. 1, bapak atau ibunya kaya. Yang kedua, main saham. Nah, itu 2 itu aja yang saya temuin tuh. Jadi kalau nggak kemudian bapak ibunya kaya, main saham. Yang notabene saham itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang yang membuat kita membuat kita tergoda itu adalah, aduh, ini bisnis sesuai dengan syariah, kok susah banget ya dibesarin ya. Itu orang lakuin yang haram, kok gampang banget dapatnya ya. Kan begitu kan? Ya. Nah, itulah godaan kita kan. Godaan kita ya begitu. Nah, maka untuk bisa mengempowernya agar menjaga artinya begini. Syariat itu harus, tapi juga jangan sampai mematikan ambisi bisnis. Ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Yang pertama, menurut saya paling penting untuk kita bisa memperkuat diri kita adalah belajar. Ini jelas. Belajar Islam untuk ilmu syariahnya. Ya. Nah, jadi ilmu syariahnya ini mungkin kebanyakan orang kan mikir fikihnya kan begitu kan. Enggak sih, sebenarnya harus dua-duanya, bahkan kalau boleh dibilang bandingnya 2-1 lah gitu. Akidahnya yang kencang, syariahnya yang kemudian lebih, maksudnya gini, 2-1 itu lebih banyak kan dosis akidahnya. Kenapa?
supaya ketika syariah itu minta apa, kita langsung oke. Saya tuh punya, mungkin beberapa teman-teman di sini juga tahu. Kalau kita pengen, kalau kami tuh, saya misalnya saya pribadi lagi sedih dan hitungan saya tuh banyak hal yang nggak masuk, itu saya biasanya ke satu kiai, namanya Kiai Hasbi. Nah, Kiai Hasbi itu kalau cerita, itu cerita yang secara matematis nggak bisa dihitung matematisnya. Jadi kalau secara hitungan bisnis, kalau secara hitungan apa ya, sebab akibat kepala manusia itu nggak gitu. Nah, maksud saya begini, maksud saya itu untuk membangun bahwa oh ternyata itu akidah loh ya. Itu kita tuh jadi sadar bahwa Allah itu kadang-kadang punya caranya sendiri. Kalau kata orang itu, kalau urusan kita itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, mungkin kita sedang berjalan di rencananya Allah, kan begitu. Keren juga sih itu kata-kata ya. Jadi kalau misalnya kita nih ngurus sesuatu, mencoba mengurus sesuatu sesuai dengan standar yang kita pengenin, kan begitu kan? Tapi ternyata nggak sesuai dengan planning kita. Mungkin kita sedang berjalan di planningnya Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu. Bisa jadi kan? Ya. Nah, tapi maksud saya ingin menekankan bahwa belajar Islam itu harus, tapi jangan berhenti di fikihnya aja. Akidahnya harus dipertajam terus. Dan akidah itu nggak cukup begini. Akidah ya udah fikih gitu, enggak. Akidah ini terus diputer. Terus diputar tuh. Makanya kalau kita mengkaji kitabnya Syekh Taqiyuddin Nabhani itu, 3 kitab awal itu kan isinya akidah isi semua. Kalau kita lihat kan akidah tuh, masalah kepercayaan. Dan kita tuh harus sadar bahwa kekuatan paling besar dari kaum muslimin itu adalah percaya pada sesuatu yang nggak kelihatan. Yang notabene itu adalah pembahasan akidah, kan begitu. Ya. Jadi apa namanya? Ustadz Ari Rahman ternyata belum sampai grand. Masih nonton di tempat lain. Oke, nah itu kok bosnya malah gelap ya. Oke, nah jadi itu pertama. Jadi belajar Islam, ilmu syariah, fikih. Nggak hanya fikihnya, tapi harus juga kemudian akidah. Nah, yang kedua, ini yang biasanya teman-teman kita mungkin ya, saya juga harus evaluasi diri. Yang kedua itu ini harus belajar juga teknis bisnis, ilmu bisnis. Berbisnis itu cukup apalah, yang penting berkah gitu. Ya berkah harus gitu. Ada lagi unpopular opinion yang mungkin juga nggak populer dari kami yang kita yakini. Apa itu? Unpopular opinionnya begini. Kalau menurut kita sih bisnis kalau seorang muslim itu berbisnis sesuai dengan syariah itu sebenarnya biasa-biasa aja, nggak keren-keren banget gitu. Kenapa? Karena begini. Itu mandatory sebenarnya. Ngerti mandatory nggak ya? Mandatory itu memang harusnya ada. Contoh misalnya gini, kalau kita nanti ketemu nih teman-temannya, terus panjenengan itu ngelihat saya sholat gitu, apakah panjenengan akan terpesona dengan sholatnya saya? Kan enggak toh. Ya sholat itu kan namanya seorang muslim ya mandatorinya ya memang sholat, kan begitu. Nah, sama tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan. Namanya pengusaha muslim itu ya bisnisnya memang harus sesuai dengan syariat. Maka yang keren itu adalah apa? Ketika dia nambah dengan sunnah, kan begitu. Sunnahnya bagus, tahajudnya oke, duhanya mantep, qobliyah hadiahnya keren, kan begitu. Artinya apa? Bisnisnya profesional, besar, rapi, sistemnya dan lain. Ya, ini belajar teknis bisnis dan ilmu bisnis. Nah, ini yang kedua, yang menurut saya bisa menguatkan kita sebagai seorang muslim. Nah, yang ketiga, ini juga penting. Tadi kan kita bicara akidah. Kalau ditanya, akidah tuh implementasinya dalam bisnis tuh di mana sih? Kan begitu. Nah, akidah itu implementasinya dalam bisnis itu di sini. Jadi visi, misi, sama core value. Kan udah sering dengar kali ya, visi, misi, core value. Nah, di sini kan saya mencoba apalah bahasanya. Apa sih? Kan begini ya. Penting nggak sih di bisnis yang sekarang itu punya visi, misi, dan core value? Jawabannya penting nggak penting, Pak? Loh, penting nggak penting? Begini, kalau Anda pengen bisnis Anda kemudian nggak gede, nggak besar, nggak usah. Kenapa? Karena begini, setiap bisnis yang besar itu pasti punya visi dan misi. Itu saya jamin. Ya, lihat aja tuh. Nah, maka sekarang begini, bagaimana sih ada visi kan, ada misi, ada apa namanya core value. Kalau saya menyederhanakan, ya, dalam perjalanan kita mencoba merumuskan ini dan membantu beberapa teman-teman merumuskan ini. Visi kan teman-teman, visi kan teman-teman insya Allah sudah ngerti lah.
Visi itu kan adalah tujuan kan. Tujuannya tentu saja tujuan jangka panjang, kan begitu. Itu visi. Nah, kemudian pertanyaan saya gini, coba lihat. Visi tujuan ini, itu sesuatu yang terlihat atau tidak? Jawabannya kan tidak terlihat. Makanya tadi saya bilang, kenapa sebenarnya kalau bicara tentang akidah dalam sebuah bisnis, maka kuat atau tidaknya akidah dalam sebuah bisnis itu tercermin dari keberadaan visinya bisnis itu. Ya. Nah, visi tujuan itu nggak terlihat kan? Mana ada terlihat, yang belum terjadi kok. Mong itu kok yang pengen kita raih kan begitu. Nah, kemudian misi itu adalah hal-hal yang kemudian kita lakukan terus-menerus untuk mencapai visi. Misi itu, kalau boleh saya kemudian ibaratkan, misi itu seperti ini. Kendaraan. Kendaraan. Apa maksudnya? Kan namanya kan ada tujuan nih di sini kan. Kita berada di sini nih startnya. Ya kan? Nah, untuk menuju ke sana, menuju ke tujuan, ini start, kan begitu ya. Nah, tentu perlu yang namanya kendaraan. Ya kan? Nah, kendaraan itulah yang kemudian kita pacu setiap hari untuk apa? Untuk kemudian sampai kepada tujuan kita. Nah, itu misi kendaraan. Nah, terus kan orang bertanya, terus itu kalau core value apa ya? Kalau core value itu. Nah, core value itu ingat, bisa nggak kendaraan itu jalan sendiri? Ayo. Bisa? Nggak bisa. Ya. Maka kendaraan ini perlu yang namanya driver. Ya. Driver untuk menjalankan kendaraan. Ya. Driver, makanya kan value atau core value itu sebenarnya berkaitan dengan human-nya, manusia ini. Manusia seperti apa yang pengen yang pengen diciptakan, yang pengen diadakan, yang pengen dimunculkan, agar dia kemudian bisa memacu kendaraan dengan sebaik mungkin, sehingga bisa mencapai kepada tujuan. Kan begitu. Nah, jadi kalau ditanya akidahnya bisnis itu letaknya di mana? Letaknya di sini, di visi, misi, sama core value. Ya. Kalau ditanya penting nggak sih visi, misi, core value ini? Nggak penting. Kalau nggak pengen besar, nggak penting. Tapi kalau pengen besar, di level apapun, itu harus sudah mulai dipikirkan ini. Supaya ada tempat kembali gitu. Tempat kembali itu maksudnya apa? Ada tempat ketika kemudian kita sedang susah, kita punya visi, kita punya misi, balik lagi ke situ. Nah, makanya tadi saya bilang, perusahaan-perusahaan besar di dunia itu pasti punya visi dan misi yang ada. Ada pasti ini. Nggak mungkin nggak ada. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi, ini apa namanya? Ini tentang akidah dalam bisnis. Terakhir, ya. Jadi ini mudah nanti ada metodenya, ada caranya. Mudah nanti kita bisa diskusi lebih dalam tentang menemukan ini. Karena visi misi bisnis itu berasalnya cuma dari satu tempat, Pak. Nggak mungkin dari tempat lain, tapi pasti berasal dari tempat ini. Apa itu? Visi misi bisnis itu pasti berasal dari visi misi personalnya, alias yang punya bisnis itu. Makanya kalau kata guru saya, bisnis itu start from who. Bisnis itu mulai dari siapa. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ya ini yang penting yang juga menurut saya bisa menguatkan kita agar tetap semangat, ambisinya nggak padam, tapi tetap berjuang membuat bisnis kita sesuai dengan syariat. Yang keempat itu ini. Keempat adalah, sebelum keempat ini, sorry. Jadi saya pengen menyampaikan apa itu gini. Di dalam banyak teks Al-Qur'an sebenarnya kan ambisi kita tuh sebenarnya sudah digambarkan harusnya besar begitu. Ini kata Nabi. Kata Nabi apa coba? Nabi bilang, kalian itu ya. Oke Mas Abis. Kalian itu fa idza sa'altumullahu fas'aluhul firdaus. Kalian itu kalau meminta kepada Allah, minta sekalian surga Firdaus. Yang terbaik kan, surga paling bagus kan? Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena surga itu ada yang paling tengah dan paling tinggi, nggak ada yang paling bawah. Cuma dua pilihannya, paling tinggi atau di bawah yang tinggi, kan begitu. Maksudnya apa? Maksudnya minta yang besar gitu, punya sesuatu yang besar. Apalagi, kemudian Allah juga mengatakan, ya, Rasulullah kemudian mengatakan, terus ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'dis.
Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Artinya apa? Harus semangat kan? Coba, bisnis sesuai dengan syariat Islam itu bermanfaat nggak bagi kita? Berbisnis itu bermanfaat nggak bagi kita? Nah, kalau kita itu bermanfaat, bersemangat dong. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan merasa lemah. Atau kalau bahasa saya itu, jangan merasa tertuduh. Kita yang salah. Kan begitu. Ya. Nah, kemudian juga kan berkali-kali Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran. Misalnya gini. Ya. Waman arada akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum masykur. Dan barang siapa dia pengen kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, kan begitu. Ya, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ya. Dan dia beriman, ya, faulaika kana sa'yuhum masykur. Maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi apa teman-teman sekalian? Maka kita kemudian tergambar bahwa ya Allah itu dan Rasul itu sudah menggambarkan kalau pengen sesuatu itu yang besar, yang gambarannya itu yang kayak ada namanya dalam Islam itu himmah aliyah, ya. Tujuan cita-cita yang besar, ya. Uang para sahabat aja ketika masih nyangkul perang Khandaq itu kan nanya, ya Nabi ini yang mau ditaklukkan kiri atau kanan, Persia atau Roma, kan begitu, ya. Kan gambaran bahwa sebenarnya seharusnya pengusaha orang-orang Muslim itu begitu. Nah itu baru bisa kita rasakan kalau kita punya akidah bisnis atau visi misi. Ya kalau misalnya itu kurang kemudian sudah kita bikin nih, tapi kurang panas gitu, berarti ada memang bukan itu, berarti perlu kita temukan lagi dalam diri kita. Masalahnya kadang-kadang pengusaha itu bikin yang kayak beginian, akidahnya niru akidah kapitalis atau nyari akidah Google. Kalau sekarang pakai AI atau Gemini. Yang terakhir yang keempat. Yang pertama tadi belajar ilmu Islam, yang kedua ilmu bisnis, yang ketiga akidah bisnis, yang keempat mengindra secara langsung. Kenapa mengindra secara langsung ini menurut saya krusial? Karena kadang begini kita tuh ngerasa bisnis kita tuh yang paling susah, ujiannya paling susah untuk bisa sesuai dengan syariat itu karena kita kurang gaul aja. Karena kita kurang ngopi aja, bahwa di luaran sana ada bisnis yang lebih susah daripada bisnis kita. Lebih besar daripada bisnis kita, tapi tetap bisa sesuai dengan syariah, kan begitu. Ya. Jadi kadang ada orang itu, ini susah banget nih, kalau rugi sekian. Ini bukan masalah bisa atau enggaknya, ini masalah mau atau enggak mau. Ya. Ini foto ketika saya berkunjung kepada di mana? Pabrik ICS ya, bareng Ustadz Haripus pada waktu itu. Cuman fotonya Ustadz Haripus nggak saya pakai di sini. Ya. Biar fokus ke saya aja Ustadz Haripus. Nah, jadi ini waktu ke sana kita tergambar bahwa ternyata ada bisnis yang besar dan dia lebih struggle daripada kita untuk sesuai dengan syariat. Dan bisa ternyata dilakukan. Misal transaksinya ekspor kan, harusnya pakai LC, tapi bisa disesuaikan agar bisa sesuai dengan syariat. Bukan syariatnya yang menyesuaikan, tapi mekanisme dan teknisnya itu yang disesuaikan dengan syariat. Bisa. Di Banjarmasin itu, saya punya bisnis bareng Bapak Ibu itu. Ini kan kalau bulan-bulan sekarang ini kan pasti dapat orderan dari pemerintahan. Nah, kalau ditanya, bisa nggak tanpa riswa? Bisa. Yang penting mau aja kita. Maksudnya kekeh aja gitu. Sebenarnya kan bukan masalah bisa atau nggak bisa kan. Mau atau nggak mau aja. Nah, 4 itu teman-teman sekalian, kenapa terakhir mengindra secara langsung ke saya tutup dengan ini karena kadang-kadang badan, mata, telinga, fisik kita itu perlu ngerasakan langsung untuk memperkuat apa yang sebenarnya sudah kita yakini, tapi masih terhalang dengan berbagai macam. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dan disinilah kemudian insya Allah minggu depan nanti kita akan berkunjung ke pabrik ini untuk apa? Untuk kemudian mengindra langsung bagaimana kemudian sebenarnya ya bahwa syariat Islam itu bisa diterapin bahkan dalam konteks bisnis yang levelnya lebih jauh, lebih besar. Ini bisnisnya nggak lama kok umurnya, 38 tahun umurnya. Lebih tua daripada saya. Ini bisnisnya. Tapi bisnisnya ini, utang ribanya udah lunas, bisa beres, sekarang derajat kesyariahnya naik terus, dan salah satu transaksi yang biasanya orang bilang nggak mungkin jadi syariah, transaksi dengan dunia internasional, ternyata bisa untuk dia sesuai. Insya Allah kita ketemu nanti di forum. Demikian itu yang bisa saya sampaikan.
Wallahualam bishawab, saya kembalikan kepada Mas Harti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Berikan tepuk tangan dan aplaus untuk Ustadz Ardian Nur Aroya. Luar biasa penjelasan dari beliau. Tadi sudah diberikan bahwa pada kesempatan hari ini, pada meeting Zoom kita ini, ada dua hal yang harus kita pahami, bahwa bisnis harus taat syariat dan tentunya dengan menggunakan teknik-teknik bisnis agar semakin profesional. Dan ternyata bisnis yang sesuai syariat itu tidak hanya ada untuk yang levelnya kecil, tapi ternyata untuk level yang besar sekalipun, bahwa tadi Ustadz Ardianur juga bilang bahwa bisnisnya sudah ada dari tahun 87 gitu ya, Ustadz? Dari tahun 87 gitu ya? Iya, intinya Iya, 38 benar. tahun. Tinggal dikurangin aja tuh. Wah, itu sudah ketika saya lahir, bisnisnya itu sudah ada ternyata gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan seperti biasa, karena sesi materinya sudah disampaikan oleh Ustadz Ardian Nur, kami buka kesempatan untuk bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang jika ingin bertanya, silahkan raise hand dulu, nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Disilahkan kepada para peserta. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silahkan open mic dan open cam. Oke, kalau masih ini sebagai pemanasan, Ustadz, izinkan saya dari host saja bertanya terlebih dahulu, Ustadz, terkait dengan tadi apa yang sudah materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ardian Nur. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa terkait dengan value ada berempat. Berikut juga kemudian lanjut dengan teknik bisnis. Nah, kita sebagai pebisnis itu kadang kan merasa kebingungan, Ustadz. Sebenarnya itu, saya itu ada di level mana, dan saya tuh akan naik ke level mana lagi gitu. Apakah dalam teknik bisnis itu ada level-levelnya? Kalau mau dianalogikan, mungkin seperti TK, nanti naik SD, SD SMP, SMP SMA, SMA, kemudian kuliah. Nah, apakah dalam bisnis juga ada tingkatan-tingkatan yang seperti itu? Dan bagaimana mengukur terhadap tingkatan bisnis kita yang saat ini, Ustaz? Ya, kalau ditanya ada nggak tingkatan-tingkatan dalam bisnis? Ada. Adanya siapa yang bikin tingkatannya? Orang kapitalis. Tapi kalau ditanya, boleh nggak kita ngikutin tingkatan itu? Jawabannya boleh. Kalau itu tidak melanggar perintah syariat, kan begitu. Contoh misalnya gini, kalau di dalam, tapi agak anus. Kalau di Indonesia, itu kan diukur dengan target pajak kan. Apa namanya? Besarnya bisnis itu kan diukur dari situ kan. Ada yang mikro, ada UMKM, ada UKM, dan seterusnya. Ada korporasi dan lain-lain. Korporasi. Nah, kalau ditanya, terus level saya di mana? Paling gampang, ya kita, kalau guru saya tuh gini, Ustadz Samsul Arifin Bogor tuh bilang begini, kalau kita pengen menilai indikator sebuah bisnis itu berkembang atau tidak, coba lihat bertambah nggak karyawannya. Gitu. Jadi, mikirnya simpel aja. Kenapa? Karena kalau bertambah karyawan, ini sebelum bicara masalah pendapatan ya, tapi maksud saya gini, kalau dia bertambah karyawan, berarti kan dia secara kapasitas bisnis, kapasitas besaran bisnisnya itu jadi lebih besar kan, begitu, lebih gemuk begitu. Ya tinggal nanti kan bicara efektif dan efisiensi. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga dari indikator dari target pencapaian atau pendapatan tahunan kan begitu, tahunan atau bulanan. Sebenarnya kan bulanan nanti kan mengenerate tahunan kan begitu. Jadi levelnya sih gitu. Nah, kalau bagi saya gini, saya itu diajarkan begini, kita itu tidak sedang berlomba dengan angka orang lain. Nah gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat, nah gini, saya kemarin pas sebelum ke Jember kan, ini kocak juga nih. Malam tadi kan Mas Didit kirim gambar tuh. Saya juga malam tadi barusan dari sana, tapi udah pulang. Nah, sebelum ke Jember itu saya sempat lari, running, tapi runningnya tuh jadi di Malangnya ada UMM, kampus UMM, terus dia punya lapangan lari begitu. Ya. Kemudian saya lari gitu. Nah, saya perhatikan apa? Kalau kita lari, coba kita lari nih, kan kalau kata Dokter Tirta, untuk melihat fisik kita tuh masih sehat apa enggak, panjenengan semua coba lari jangan lari lah, jogging aja, 2 kilo tapi nggak berhenti gitu. Jadi 2 kilo aja nggak berhenti. Jadi dari start itu jangan berhenti. Nah kalau nggak kuat 2 kilo, berarti udah kakek-kakek. Nah, tapi gini maksud saya.
Kalau di tempat itu, di tempat running itu, saya perhatikan apa? Kalau saya ngikutin pace-nya orang, pace itu maksudnya ritme lari orang, itu mati saya, Pak. Itu kan saya lari tuh, di sebelah saya lewat satu orang kan, set begitu kan. Bagus banget form larinya kata saya gitu. Lari dia. Kemudian pas saya belum finish nih, dia udah lewat lagi di samping saya. Kok udah lewat aja kata saya gitu. Itu kan mau coba saya lihat kakinya, saya coba mengindra lah gimana sih cara dia lari gitu. Setidaknya saya coba ikutin gitu. Tapi kalau saya ngikutin larinya, mati saya gitu. Makanya kata guru saya, kita tuh sebenarnya itu sedang berlomba dengan angka kita sendiri gitu, bukan dengan angkanya orang lain. Jadi bisnis kita itu prinsipnya apa? Angka kita kemarin dengan yang sekarang, bagusan mana? Kemarin atau yang sekarang? Kalau yang sekarang kan berarti berkembang. Kalau bagusan yang kemarin berarti stagnan. Stagnan aja bahaya kok. Kan begitu. Ya, nah, jadi itu Mas Ardi. Jadi tentang level itu menurut saya kita cara mainnya itu seperti itu. Siap. Baik, Ustadz. Ini tadi sudah ada juga yang bertanya di kolom chat. Mohon izin saya bacakan dulu. Sebentar. Bagaimana menghadapi petugas pajak yang semakin masif mendatangi usaha kecil? Yang semakin masif, bahkan mendatangi usaha kecil pun tidak luput darinya. Nah, itu pertanyaan dari Yusri Pare-Pare Retail. Dari Pare-Pare ya, Mas Yusri ya. Iya. Oke. Ini sedihnya kita ya. Kita ngembangin bisnis nggak dibantu sama pemerintah. Kamu gitu kan? Nah, sekalinya kita sudah ngembangin bisnis, gede, capek-capek, didatengin sama pemerintah. Bukan untuk dibantu, tapi untuk ditagih. Nah, gimana caranya menghadapi petugas pajak yang semakin masif datangi usaha kecil yang nggak luput darinya? Pertama begini, sadari dulu bahwa di kondisi seperti sekarang memang, kalau bisnis itu kita besarkan, pasti kita akan berhadapan, cepat atau lambat, kita pasti akan berhadapan dengan ini. Itu pasti, Pak. Jadi kalau kita pengen besar, bisnis itu pengen besar, transaksinya jadi pengen banyak, mungkin klien-kliennya jadi klien-klien yang big fish gitu kan. Ya, itu mau enggak mau memang harus kita hadapi begitu. Syukurnya kita adalah, oh berarti ini cirinya, apa namanya, kita ini bisnisnya semakin besar kan begitu. Cirinya apa? Bisa bayar pajak. Atau diminta pajak kan gitu. Nah, tapi yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pajak, maka kita pakai indikator bagaimana Islam itu melihat pajak. Pajak yang sekarang nih. Kalau ditanya, ada nggak sih pajak di dalam Islam? Ada jawabannya. Tapi tidak model yang seperti sekarang. Karena pajak itu adalah, kalau dalam Islam, penghasilan paling ujung, paling akhir, paling bontot dari negara. Ketika kemudian dalam kondisi yang mendesak. Tidak digunakan di setiap real time. Kalau sekarang kan pajak itu real time, kan begitu. Kita beli Shopee ada pajaknya. Kita kemudian bikin sekarang apa namanya, bahkan item-item digital ada pajaknya dan seterusnya. Nah, lalu artinya apa? Artinya saya ingin menggambarkan kita pasti akan ketemu itu. Nah, bagaimana Islam memandangnya itu yang kita pelajari satu. Nah, baru yang kedua bikin atau pelajari teknis bisnisnya. Kita tuh bukannya mau ngemplang pajak ya, tapi kita mau ngatur pajak. Kalau kata teman-teman itu ini bukan ngemplang pajak, Pak. Ini manajemen pajak gitu. Kita bayar gitu, cuman ya kita ada teknis bisnisnya. Nah, saya nggak ahli dalam hal ini. Saya biasanya menyerahkan ini kepada teman saya yang lebih ahli. Ya, jadi tapi intinya adalah satu, secara Islam dulu kita lihat bagaimana dia memandang pajak dan sikap yang boleh kita lakukan terhadap pajak di zaman sekarang. Yang kedua adalah teknis terkait perpajakannya. Kalau sekali lagi nggak ngemplang pajak, nggak bohong juga, nggak manipulatif juga, tapi kata orang sih manajemen pajak gitu. Adalah tuh strateginya, tapi susah kalau dibahas di sini. Gitu. Siap, mudah-mudahan menjawab. Dan tadi ada Pak Danu yang sudah raise hand. Jadi Pak Danu silahkan unmute dan silahkan lanjut pertanyaannya, Pak Danu. Baik, Assalamualaikum Coach Ardi, Coach Ardi. Ardi Prayogo sama Coach Ardi. Sama-sama artinya. Izin Coach, tadi agak terlambat saya sharing aja atau minta masukan. Jadi saya ini kan juga baru belajar terkait
syariat gitu ya di pengusaha muslim gitu kan. Jadi memang seperti yang disampaikan pada saat kita belajar syariat itu kan banyak aturan-aturan sehingga kita akhirnya jadi stuck gitu. Jadi stuck untuk memulai bisnis gitu kan ya. Karena terbentur dengan aturan-aturan yang kadang tidak sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu kan. Tapi di satu sisi, kebetulan saya ada usaha dengan anak saya, Coach. Anak saya itu ya terkait dengan udah belajar sih soal syariat, tapi banyak hal-hal yang memang tetap dilanggar. Contohnya misalnya riswah gitu kan ya. Terus ini juga kita ada sedikit kesulitan misalnya butuh pendanaan gitu kan ya, yang nilainya cukup besar gitu. Sedangkan di bank kan kita juga apa namanya ada sudah tidak mengambil bank, dan memang dari awal kebetulan memang usaha yang saya rintis sama anak saya itu tidak mengambil bank. Kebetulan sekarang ada proyek besar gitu yang cukup biaya. Nah ini kadang kita kesulitan juga untuk mencari pemodalan seperti itu. Kira-kira mohon masukannya Coach, supaya kita itu bisa apa ya konsisten gitu ya antara akidah dan syariat ini tetap seimbang. Mungkin itu Coach. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan. Ya, jadi eh, begini ya, bahwa kadang itu kan memang saya perhatikan di banyak teman-teman itu, kenapa terjebak dengan apa namanya, dengan misalnya utang dan riba ketika pengen mengembangkan bisnisnya. Karena kan polanya kan selalu begitu kan. Bank itu kapan sih datang nawarin utang dan riba itu kan ya ketika mutasinya kan udah bagus kan begitu. Ketika berarti kalau mutasi udah bagus, cash flow udah cantik, duit udah ada kan begitu. Kenapa dia terima? Sebenarnya niatnya bagus, pengen ngembangin bisnis, pengen bisa mempekerjakan banyak orang dan lain-lain. Tapi caranya salah. Kenapa caranya salah? Karena kebanyakan dari kita merasa bahwa untuk kemudian melakukan sesuatu, alatnya cuma satu, yaitu palu begitu. Palu itu cocoknya, misalnya gini ya, kalau kita punya paku, maka palu itu kan cocok kalau kita kemudian malu paku, kan begitu. Pak kan cocok gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus apa? Untuk kasus misalnya motong kertas misalnya. Kalau ditanya, bisa nggak kita motong kertas dengan palu? Jawabannya bisa, tapi hancur, kan begitu. Ya. Atau misalnya, bisa nggak kita motong, ini ada pohon nih di kantor saya nih, di depan ini. Ini pohon ini kita kemudian potong dengan palu, jawabannya bisa nggak? Ya bisa juga, gitu. Tapi lama, kan begitu. Nah, kita harus sadar bahwa apa yang membawa kita pada titik ini, itu belum tentu relevan membawa kita ke titik yang berikutnya. Begitu. Jadi maksudnya begini, ilmu yang kita punya, mungkin tim yang kita punya, mungkin infrastruktur bisnis yang kita punya, sistem yang kita punya, yang membawa kita sampai titik ini, kemudian ingin ke titik berikutnya, bisa jadi ini sudah nggak relevan. Gitu. Perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan, perlu diganti, perlu ditambah, kan begitu. Ya. Nah, makanya tadi, makanya begini ya, kadang kalau ditanya, apakah saya juga dapat project, dapat juga Pak Ben, tapi nggak pakai duit orang. Caranya gimana? Caranya kita ngelobi supplier. Makanya kan gini, dalam Islam itu sebenarnya hal yang paling mahal itu kan trust. Abdurrahman bin Auf itu bisa kemudian jualan cangkul, jualan kapas di pasar Madinah itu karena namanya udah apa namanya? Dia tanpa modal kan. Dia jadi maklaran. Nah, saya di Banjar itu kan lagi handling beberapa proyek pengadaan juga kan. Nah, itu kita nggak pakai uang orang. Caranya adalah kita pakai satu, cara bayar kita yang tentukan. Kalau nggak mau, nggak usah. Gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, ke supplier kita minta bikinin dulu dong. Kan udah tau lah saya siapa, udah tau lah kita ini siapa. Bikinin dulu dong. Dari kamu berapa, harusnya biasanya berapa, tapi karena apa kamu duluan bikinkan nanti ini segala macam berapa. Nah, itu yang kemudian bisa kita lakukan gitu. Tentu terakhir bisa juga cari investor gitu. Cuman kan kalau investor, kalau bahasa kita kan sirkah, kan begitu. Nah, kalau ditanya sirkah itu gampang atau susah? Susah gampang. Karena gini, sebenarnya gini, indikator menurut saya, kalau kita mau bersirkah dan kalau memang kita mau masuk ke ranah sirkah itu ada dua
Satu, kepercayaan. Dua, pemakluman. Dua itu modal yang paling, menurut saya yang paling harus dipegang. Kepercayaan sama pemakluman. Karena kalau nggak ada ini, biasanya nggak awet. Nah, hanya kan begini ya. Ketika kita cari investor, tentu ada konsekuensi lanjutan. Gini, laporan keuangannya rapi enggak? Ketika uangnya diinjek, benar-benar buat proyek itu atau enggak? Kan begitu kan? Biasanya kan pengusaha tuh nakal-nakal ya. Harusnya kan idealnya kalau mau sehat, uang yang dimasukkan ke proyek A itu hanya berputar di proyek A. Nggak digeser ke proyek yang lain gitu. Apalagi buat beli mobil. Apalagi buat beli rumah. Itu tambah parah kan begitu. Nah, tapi maksud saya kembali lagi Pak Dan, tidak semua modal itu adalah uang. Kepercayaan itu modal. Kan begitu kan? Kemudian link-link orang-orang, supplier segala macam itu juga modal kan begitu. Nah, itu yang harus kita bangun. Gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau kita cuma punya palu, maka ini saatnya kita mencoba menambah alat-alat yang lain begitu. Gergaji, gunting kan begitu kan, dan lain sebagainya. Ya memang akhirnya disitulah kita pentingnya ilmu syariah itu baru bisa nyata, kita bisa mengindra itu ketika teknis bisnisnya kita konekkan, kemudian kita eksekusi. Nah, seringkali teknis bisnis ini yang kita kemudian memang harus banyak belajar. Wallahualam bisa begitu Pak Dan. Oke, Siap, baik siap. Pak Danu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab, Pak Danu. Tentunya ini bisa menjadi banyak pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya, tapi pertanyaannya kita bisa nanti lanjutkan lagi sesi diskusinya. Kemungkinan nanti kita akan bersama-sama ketemu kembali di tanggal 24 dan 25 di Jember dan Banyuwangi, gitu kan ya. Supaya nanti kita punya ruang, punya waktu yang lebih banyak untuk saling berdiskusi, saling berinteraksi, dan tentunya juga pastinya akan mendapatkan solusi. Nah, gitu dia. Dan Ustadz Ardianur, ini saatnya waktunya closing statement terlebih dahulu dari jenengan Ustadz. Oh iya. Yang mau Ya, disampaikan. baik. Ya, ini insya Allah permulaan, dan insya Allah yang seperti ini akan coba kita agendakan lagi yang online ini. Dan karena ini kan ada teman-teman dari Jambi, Abdul itu Makassar, seingat saya, Mas Tarmin itu dari Merauke. Sebenarnya ada juga dari Medan, tapi nggak masuk nih. Jadi ada beberapa. Nah, intinya kita nanti akan coba bahas ini lagi. Dan memang kami ini, saya dan tim itu tidak konsen di fikih muamalahnya. Karena udah banyak guru-guru kita yang udah jauh lebih hebat daripada kita. Nah, saya lebih tertarik adalah bagaimana mempertemukan fikih muamalah dengan kemudian ilmu bisnisnya gitu. Karena kadang-kadang bahasa fikih muamalah itu perlu disederhanakan, bukan diganti loh ya. Maksudnya bukan fikih muamalahnya disesuaikan dengan bisnis enggak, tapi bisnisnya itu yang disesuaikan dengan fikih muamalahnya. Itu perlu kemudian jembatan. Nah, insya Allah nanti kita coba akan bahas itu terus. Nah, dan selain itu sekali lagi menurut saya untuk membangun keyakinan lebih kuat itu memang harus mengindra memang. Jadi kalau mengindra, ngelihat langsung. Jadi biar maksudnya gini, kemarin tuh peserta Nexus 2 tuh begini kan, ada ini orang ketika dia hijrah hilang satu kontainer 5M santai aja. Itu 5M itu penghasilan kita bisa 1 tahun tuh katanya gitu. Misalnya gitu. Tapi agar maksud saya gini, agar kita tuh bisa ketemu energi, kemudian dapat energi dari orang-orang yang sebenarnya kan kita tuh ketika pengen sesuai dengan syariat itu kebanyakan ininya, kebanyakan pertimbangannya. Karena otak entrepreneurnya udah mulai turun. Yang banyak masuk otak talentnya. Kenapa? Karena banyak belajar. Ya, nggak salah sih sebenarnya, cuman memang penyakit orang banyak belajar itu adalah nggak berani eksekusi, kemudian terlalu pakai banyak perhitungan sebagai seorang talent kan begitu. Harusnya pakai cara berpikir entrepreneur. Apa itu? Eksekusi kan begitu. Hitungan Allah itu beda dengan hitungan kita. Tapi yakin hitungan Allah itu selalu lebih baik. Itu pasti. Gitu. Cuman ya kadang-kadang masalah keyakinan. Nah, untuk membangun keyakinan udah nanti kita diskusi bareng aja. Kalau saya ini kan cuman orang yang dorong-dorong manas-manasin. Nah, tapi ada orang-orang yang memang pelaku, mereka kemudian yang lebih terasa energinya, mereka yang bisa marahin kita, termasuk mereka yang bisa mencaci maki kita kalau ada orang yang kemudian nggak mau mentransformasi bisnis sesuai dengan syariah dengan alasan macam-macam, karena mereka udah duluan sakitnya udah mereka rasakan, kapasitas bisnisnya jauh lebih besar daripada kita.
Iya, lucu aja kalau kita kemudian nggak serius. Walau terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami harapkan kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, nanti kita bisa bertemu kembali di tanggal 24 dan 25 Juni tahun 2026. Nanti kita akan bahas bareng lagi, belajar bareng lagi. Nanti akan hadir juga pematerinya yang luar biasa. Nanti akan ada dari Grand Corp dan juga dari ICS Food. Luar biasa. Dan kabarnya juga akan ada tamu yang luar biasa dari Jakarta. Mudah-mudahan ini Allah berikan kemudahan sehingga bisa sambil saling belajar di tanggal 24 dan tanggal 25. Jadi kami berharap kepada rekan-rekan sekalian, bapak-bapak semuanya itu bisa menghubungi admin dari Tafkir Corp untuk melakukan proses pendaftaran. Dan nanti segala prosesnya akan disampaikan dari admin Tafkir Corp. Nah, agar tergambar bagaimana sih sebenarnya Nexus itu dan bagaimana acara Nexus itu bisa menarik, ada video yang sudah disiapkan oleh tim Tafkir agar nantinya bisa memberikan bayangan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Nexus itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan? Semenarik apa, seseru apa, dan sepowerful apa dari kegiatan Nexus ini. Jadi kita saksikan bersama video Nexus. Pernahkah Anda melihat sebuah fenomena aneh di tengah-tengah pengusaha muslim? Dulu saat masih menggunakan cara-cara konvensional, saat masih pakai permodalan bank, banyak pengusaha muslim yang begitu agresif dan punya nyali semangat yang besar membesarkan bisnisnya. Tapi anehnya, setelah berhijrah, setelah mulai belajar fikih muamalah, tiba-tiba taring bisnisnya hilang. Tiba-tiba jadi loyo. Merasa ruang geraknya menjadi sempit, takut melangkah, karena selalu was-was, ini subhat, ini haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lalu tragisnya, banyak dari kita, mereka, mungkin Anda, bersembunyi di balik kata-kata qanaah, kata-kata zuhud. Padahal kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, bisa jadi sebenarnya bukan qanaah, tapi kita aja yang malas berpikir kreatif untuk kemudian mengembangkan bisnis kita di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak mendukung bisnis yang sesuai dengan syariah. Sekarang, mari kita luruskan paradigmanya. Syariat Islam atau fikih muamalah itu fungsinya bukan sebagai rem bagi bisnis kita, bukan. Tapi sebagai pagar pembatas jalan di tepi jurang, agar kita tidak jatuh ke jurang. Mobil bisnis kita ini harus tetap melangkah, harus tetap digaspol, harus tetap punya ambisi untuk menang. Disinilah ujian komitmen dan kecerdasan seorang muslimpreneur diuji. Bagaimana dia mencari strategi-strategi yang menguntungkan tanpa menabrak pagar pembatas tersebut. Dan kabar baiknya, hal ini bisa dilakukan. Di luar sana, ada perusahaan-perusahaan yang memang sempat hancur berdarah-darah. Ditinggal supplier dan customer di awal-awal hijrah. Tapi mereka menolak menyerah. Dan kini, bisnis mereka terus berkembang, terus berjuang untuk terus-menerus semakin banyak memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di luaran sana. Anda tidak akan pernah bisa memahami strategi mereka hanya dengan duduk diam di kelas-kelas seminar hotel. Kita harus melihatnya langsung. Itulah mengapa Tafkir Corp menghadirkan Nexus edisi spesial. Ini bukan sekedar momen pembelajaran, ini tentang ekspedisi lapangan. Kita mengajak Anda semua untuk mengindra, melihat, menyentuh, dan merasakan secara langsung realita bisnis industri yang kemudian berjalan dengan tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kita akan masuk ke dalam perusahaannya, melihat eksekusi bisnisnya, meniru, merasakan kreativitasnya, bahkan kemudian merasakan ledakan daya juangnya dalam memperjuangkan bisnisnya tetap berkembang, tapi tetap sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah di tanggal 24 sampai 25 Juni 2026, kita akan berangkat berkunjung ke kota Jember dan Banyuwangi dalam program Nexus seri ketiga. Di hari pertama, kita akan masuk ke Grand Corp. Kita akan bedah tuntas studi kasus bagaimana mereka melakukan perjuangannya pasca hijrah ketika mereka terpaksa harus ditinggalkan customer dan suppliernya. Ya, di hari kedua, kita akan berkunjung ke pabrik ICS Group, ICS Seafood. Kita akan menghancurkan mitos bahwa syariat Islam itu sulit diimplementasikan dalam bisnis. Kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana Islamic values, nilai-nilai Islam itu bisa bersinkronisasi dan menjalankan mesin-mesin berstandar internasional, namun tetap sesuai dengan syariat Islam. Oh iya,
kita juga akan mendapatkan cerita bagaimana ICS Group itu menundukkan transaksi internasional agar bisa sesuai dengan syariat Islam. Nah, kami berharap sahabat sekalian, pulang dari perjalanan ekspedisi kita ini, kita akan bisa menghancurkan pesimisme kita. Kita akan membawa pulang semangat tempur yang baru. Kita akan membawa pulang blueprint eksekusi yang baru yang bisa langsung kita lakukan. Dan tentu saja jejaring pengusaha yang insya Allah satu frekuensi satu sama lain. Tapi perhatikan, momen eksklusif ini kami batasi dengan sangat ketat. Peserta tentu saja dibatasi untuk menjaga kondusivitas acara kita dan pembelajaran kita. Segera hubungi tim admin kami untuk mendaftarkan diri dan tim Anda. Mari bersama memperjuangkan kebangkitan peradaban yang mulia dari dunia bisnis. Ya, daftar sekarang, jangan sampai seatnya habis. Nexus Forum bersama membangun ekosistem bisnis muslim yang berdaya saing global sesuai prinsip Islam tanpa kehilangan ambisi untuk menang. Sampai jumpa di Jember dan Banyuwangi insya Allah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah tadi sudah ada video dan kami berharap kepada saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semua, bahwa nanti kita bisa bertemu kembali di tanggal 24 dan 25 Juni, Jember, Banyuwangi. Dan kami berharap kepada sahabat-sahabat semua yang hadir pada siang hari ini, itu bisa segera untuk mendaftarkan, karena seatnya terbatas, dan ini juga keeksklusivitasnya kita jaga. Dan nanti kita akan ada visit pabrik ya ke ICS Food di Banyuwangi. Untuk teknis dan segala jenis administrasinya, silahkan langsung daftar ke admin Tafkir Corp. Nah, insya Allah nanti akan kita berikan link untuk pendaftarannya, gitu kan. Nah, agar proses pembelajaran kita pada siang hari ini itu bisa benar-benar berdampak, adakah dari sahabat-sahabat semua yang hadir pada siang hingga menjelang sore ini yang bisa memberikan feedback? Mungkin bisa memberikan apa yang sudah didapat, atau perasaan hari ini dan juga hal yang berkesan. Mungkin 1 atau 2 orang bisa open mic dan open cam, sehingga kita bisa mendengar bersama. Karena di sini sudah hadir yang menjadi partisipan 15, dan tentunya di Grand Cafe ini ada hampir 10 orang lebih gitu kan, dan luar biasa. Pastinya ini adalah hal yang membanggakan bagi kita gitu, bisa sambil sama-sama mendapatkan insight. Yuk, raise hand yang kira-kira ingin menyampaikan feedback, kami persilahkan. Cek. Atau dari ini aja, Pak Ahmad dari Merauke, mungkin bisa menyampaikan feedback, Pak. Halo, cek. Atau dari ini, Pak Arif, BWS Farm. Apakah masih on cam, Pak? Halo, Pak Arif. Kalau gitu kayaknya ini, wah, saya harus cari lagi nih. Ustadz Haritus dari Banyuwangi, apakah bisa on cam, Ustadz? Masih di lapangan. Oke, siap kalau masih di lapangan. Kalau Ustadz Haritus, apakah masih on cam? Oke, siap. Monggo Ustadz, berikan feedbacknya. Maaf, saya di stasiun ini. Nanti profit. Mohon maaf. Mau perjalanan kemana, Ustadz? Masih di Jawa Barat ini. Oh, masih di Jawa Barat. Mau ke Banyuwangi. Nanti kita calling-calling lagi. Siap. Siap. Aman. Oke, baik. Masya Allah. Karena ini banyak yang lagi posisi di luar, jadi tidak apa-apa. Alhamdulillah, yang penting adalah kita pada siang hingga hampir menjelang sore ini bisa bertemu. Dan ini apa namanya? Nah, harapannya tanggal 24 sampai 25 kita bisa bertemu kembali. Dan itu yang bisa kami sampaikan dari Tafkir Corp. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan suasana yang lebih ceria lagi, suasana lebih semangat lagi, dan kita belajar bareng lagi.
Karena ternyata kalau belajar bareng itu lebih luar biasa dan lebih nyantolnya dapat gitulah. Oke. Itu yang bisa kami sajikan, kita sampaikan dari Tafkir Kop. Saya selaku host Ardi Eko Prayogo mohon undur diri. Namun sebelum kita undur diri, marilah kita baca terlebih dahulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersifar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Bondowoso, dari Jember, dari Banyuwangi yang juga sekarang lagi ada di Jawa Barat, dan juga dari Merauke, Jambi, tadi juga ada dari Malang. Luar biasa hari ini berkumpul semua dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, luar biasa. Dan kita akan berjumpa kembali di tanggal 24-25 Juni tahun 2026. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu ya teman-teman Jember. Teman Jember juga terima kasih. Di Banjarbaru, Malang. Masya Allah, tangannya masukkan tangannya nggak cukup tapi. Ya, monggo, monggo. Insya Allah. Oke. Oke, mohon izin pamit live Inggris.